Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini itu berangkat dari kisah di mana Yohanes Pembaptis pada saat dia membaptis banyak orang di Sungai Yordan, dan beberapa orang Farisi dan Saduki datang kepada Yohanes dan mereka ingin dibaptis. Dan Yohanes mengatakan kalimat seperti yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dia mengecam orang-orang Farisi dan Saduki atas kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka ketahui tentang firman Tuhan atau tentang kebenaran. Dari hal ini kita mari Bapak Ibu belajar seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes kepada orang-orang Farisi dan Saduki tersebut, bahwa kita harus memiliki buah dari pertobatan kita. Kata pertobatan di dalam bahasa aslinya yaitu metanoia, yang memiliki makna pembaharuan pikiran. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang menerima kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih pada saat kita sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman ini, maka hal itu akan terlihat dari kehidupan kita. Sebuah pertobatan atau sebuah pembaharuan pikiran tanpa menghasilkan buah bukanlah sebuah pertobatan. Ini yang harus kita renungkan bersama-sama, bahwa keberadaan kita sebagai hamba Tuhan atau keberadaan kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, terlebih kalau kita adalah orang-orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dituntut agar itu bisa terlihat dari kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan yang kita pahami atau kebenaran firman Tuhan yang kita konsumsi setiap hari atau yang kita terima di dalam kehidupan kita, itu harus terlihat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Jadi tidak mungkin firman itu bersifat statis. Tapi firman itu bersifat dinamis dalam arti dia pasti bergerak, dia pasti hidup di dalam kehidupan kita. Dan orang yang sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hatinya pasti akan memiliki reaksi, pasti akan memiliki hasil di dalam kehidupannya sesuai kebenaran yang dia terima. Jadi tidak mungkin orang mengetahui kebenaran firman sebagai contoh. Dia tahu arti kasih, dia tahu tentang kasih dari kebenaran firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak memiliki kasih. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Dia tahu kebenaran firman Tuhan yang berbicara persahabatan dengan dunia merupakan permusuhan dengan Allah. Kalau dia sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan itu dan firman itu mengubahkan pikirannya sebagaimana arti dari pertobatan itu sendiri, maka dia pasti tidak akan mengikatkan diri dengan dunia. Ini hanyalah beberapa contoh di dalam kehidupan kita bahwa pertobatan harus menghasilkan buah. Mari kita melihat kehidupan kita. Seberapa lama kita menjadi orang percaya, seberapa lama kita menjadi orang Kristen, dan seberapa banyak kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Atau mungkin seberapa banyak firman Tuhan yang kita sampaikan kepada orang lain. Apakah itu sudah membuahkan hasil di dalam kehidupan kita? Ingat dengan baik, salah satu yang disukai oleh iblis adalah saat orang percaya menerima kebenaran firman Tuhan, atau mereka mempelajari kebenaran firman Tuhan, tetapi firman itu tidak menghasilkan apa-apa di dalam kehidupannya. Sekali lagi, bukan firman Tuhan itu tidak memiliki kuasa, tetapi itu ditentukan oleh hati kita. Apakah kita terima dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan itu atau tidak? Kalau kita terima dengan sungguh-sungguh, percayalah, firman itu akan memperbaharui hati dan pikiran kita.
hati yang sudah diperbaharui, pikiran yang sudah diperbaharui, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik, atau dengan kata lain memberikan buah di dalam kehidupan kita, untuk membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh sebagai orang yang menerima kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kalau hidup kita berbuah, Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam kehidupan kita. Jadi, pelajari hal ini, bahwa sebuah pertobatan, pembaharuan pikiran pasti menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Jika tidak demikian, maka kita belum mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.